karena YouTube itu pengen uh, YouTube dari YouTube mendaftar ke AdSense, ya. Jadi nanti YouTube memberikan ID AdSense kita. Wah, ini loh buat kamu. Jadi nanti tidak salah di saat pembayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast berita berbagi cerita. Kali ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman ya. Berbagi cerita. Nah, sebelum saya berbagi cerita pengalaman terbentuknya channel ini sampai tadi hari Kamis Bang ya. Hari Kamis pukul 4.05 itu saya bangun pagi, saya langsung cek HP, alhamdulillah langkah ketiga itu disetujui peninjauannya. Nah, sebelum saya melanjutkan, nah inilah penampakan studio kami ya. Studio kami ala kadarnya, ya alhamdulillah lah. Nah, saya pengen sapa dulu sama teman-teman komunitas Bugis Baru. Ada Bang Ikram selaku admin Bugis Baru ya. Nah, Bugis Baru itu adalah komunitas satu kampung kita, satu kabupaten, namanya Kabupaten Baru. Bugis itu suku. Jadi saya suku Bugis, tinggalnya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Nah, tidak lupa juga saya sapa sama teman-teman yang lagi berjuang untuk menuju monetisasi ya. Ya, saya doakan semoga secepatnya ya, jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda tidak akan tahu hasilnya ya. Tetap berjuang terus ya, tetap berjuang terus. Intinya selama kita tidak tahu hasilnya, jangan pernah berhenti. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, saya ingin bercerita ya. Saya mulai bentuk channel ini tuh sekitar mau hampir setahun. Bulan April tahun 2022. Nah, sebenarnya channel saya ini udah lama sebenarnya, cuma aktif-aktifnya saya mengupload video itu saya dari April tahun 2022. Nah, di situ saya temanya ngeprank ya, ngeprank terus ngevlog. Jadi ngeprank itu teman-teman kita security, kita prank di situ, kita masukin ke YouTube ya, kita buat konten. Alhamdulillah itu penontonnya lumayan banyak ya. Ya kalau sekelas kita ya satu hari 20 yang nonton aja itu udah bersyukur banget ya. Satu hari 20 orang yang nonton, kita udah bangga ya. Nah, setelah bulan Agustus itu sempat vakum sampai bulan 10 Bang ya, kalau nggak salah ya, sampai bulan 10 ya. Bulan 10 vakum. Nah, bulan 10 vakum, akhirnya jadi dulu bukan namanya ini, jadi namanya dulu tuh nama saya sendiri alias official ya. Nah, akhirnya saya banyak yang ngasih saran kalau bisa jangan pakai nama, karena apa? Karena saya ini bukan artis ya. Kecuali kamu artis, silahkan buat sedemikian rupa nama channel kamu itu menarik dilihat, orang penasaran ini apa sih isi channelnya ya. Nah, alhamdulillah saya sering sharing ke teman-teman juga ya, para youtuber yang udah sukses alhamdulillah ya. Akhirnya saya memutuskan membuat konten podcast ya, karena menurut saya podcast itu suatu wadah menyampaikan
isi hati kita ya, isi hati kita atau mungkin isi kepala kita ya. Ya, pengalaman hidup kita. Jadi di situ ada suatu sosial itu mencangkup motivasi, inspirasi, sama edukasi ya di situ. Nah, terbentuknya podcast berita ini di bulan 11 tahun 2022. Nah, di sini ada 11 2022. Nah, itu makanya di situ ada bulan 11 tahun 2022. Nah, terbentuklah nama channelnya dengan masih satu akun. Berita itu kepanjangannya Berbagi Cerita Official ya. Siapapun yang mau berbagi cerita silahkan. Nah, lanjut. Akhirnya ada satu kamar di rumah ya, alhamdulillah saya modalin sedikit beli alatnya, dari mic-nya, sound card-nya ya. Kalau meja ini meja dari kantor ya. Terus aksesoris ya. Nah, kalau yang ini kosong ya, bukan kita pengkonsumsi, ini bukan. Nah, ini hanya tempatnya aja kosong ya. Nah, di sini ada logonya ya. Saya senang lihat suatu kata-kata, makanya saya pajang di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, sebenarnya kenapa channel saya ini bisa sampai monet ya? Sebenarnya karena saya ngejar target juga, jangan sampai apa yang saya perjuangkan ini lewat 1 tahun ya. Akhirnya saya kenal satu teman namanya Bang Ivan ya. Bang Ivan orang Sunda ya, kalau nggak salah itu daerah Labuan Ratu ke sana lagi kalau nggak salah ya. Nah, beliau ini baik banget sama saya. Saya nggak pernah ketemu sama beliau, dan beliau juga nggak pernah ketemu sama saya ya. Tetapi beliau ini selalu memberikan suatu motivasi ke saya. Kata-kata yang saya rekam dalam benak saya, pikiran saya, yaitu abang jangan berharap semua video abang itu ditonton orang banyak gitu loh. Berpikirlah terus upload terus, konsisten, istiqomah ya. Nah, mungkin nanti dari semua video yang kita upload itu di channel kita, ada salah satu atau 2 video yang akan meledak. Itu yang beliau sampaikan. Nah, dari salah satu video yang meledak itu akan bisa menutupi, mungkin ya, bisa menutupi dari sekian video yang kita upload di channel kita ya. Jadi saya terapkan saran beliau. Pokoknya ada ini, saya buat konten, saya upload. Sempet saya subscribe-nya hilang ya. Yang udah 600 sekian itu di bulan 10, di bulan 8 itu merosot sampai 250. Dari 600 sampai 250. Bulan 10 itu tinggal 250 sekian subscribe-nya. Nah, saya juga banyak sebenarnya video yang saya hapus di dalam channel saya ini ya. Hampir ada 20 video. Nah, otomatis jam tayangnya hilang. Jadi jam tayangnya hilang karena video yang dihapus di channel itu akan otomatis jam tayangnya hilang ya. Tidak bisa kita mengklaim lagi jam tayang saya balikin, tidak bisa. Jadi resiko jika teman-teman menghapus video di channel, itu otomatis jam tayangnya hilang ya. Itu pengalaman saya. Nah, akhirnya dari 200 tinggal 250 subscribe itu di bulan 10 tahun 2022. Saya buat podcast, alhamdulillah tuh banyak yang subscribe.
Terus dari teman saya juga yang namanya Bang Ipan ya. Bang Ipan, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ipan ya. Semoga Bang Ipan selalu dalam kesehatan, lindungan, dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, lanjut. Karena channel ini masa tenggangnya, ada masa tenggang ya. Kita mencapai target itu ada masa tenggang. Kita dikasih dari YouTube itu 1 tahun. Harus memenuhi target 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber ya. Nah, masa tenggang saya itu di bulan 4 tahun ini, tahun 2023. Nah, alhamdulillahnya berkat bantuan dari Bang Ipan ya, dan sampai sekarang belum ketemu. Insya Allah ada umur panjang, saya pengen ketemu sama beliau. Nah, saya dibantu dengan beliau. Intinya kalau buat channel itu, perhatikan thumbnailnya, sama perhatikan judulnya. Berpengaruh banget judul. Jadi buat sedemikian judul kita itu menarik, dilihat sama nonton, atau pas di beranda itu kan muncul judul kita. Nah, yang paling utama juga itu di thumbnailnya. Jadi buat judul sama thumbnail itu beda kata-katanya, tapi harus menarik ya. Nah, di situ saya terapkan dari saran dari Bang Ipan ya. Saya ikutin saran beliau. Saya juga gabung di suatu komunitas ya. Saya juga ada komunitas. Teman-teman yang lagi berjuang ya, jangan berkecil hati ya. Saya pun menggeluti sebuah dunia YouTube ini ya, tidak mudah ya. Butuh suatu perjuangan, pengorbanan waktu kita di saat kita pulang kerja. Gimana nih kita ngurusin ini ya. Alhamdulillah targetnya terpenuhi di bulan Februari, di bulan kemarin tuh terpenuhi. Akhirnya muncullah suatu pemberitahuan mendaftarkan di program partner YouTube ya. Saya koordinasi lagi ke Bang Ipan ya. Bang Ipan gimana nih? Itu kalau nggak salah hari Kamis kalau nggak salah. Coba Bang daftarin Jumat sore. Akhirnya saya daftarin tuh Jumat sore. Nah, udah saya daftarin. Dari langkah kedua, langkah pertama itu kan menyetujui program YouTube itu lolos. Terus tahap kedua nih, AdSense ya, Google AdSense. Saya isi data-data saya isi dengan email yang sama di YouTube, di channel saya. Saya isi. Nah, setelah saya isi, beberapa hari kemudian kok nggak ada pemberitahuan dari YouTube. Saya jadi bingung, jadi dilema ya. Jadi dilema, jadi agak-agak down juga. Ada apa sih kok? Katanya Bang Ipan, bisanya itu paling lama 2 hari Bang. 2 hari itu akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Apakah channel kita lolos, apakah channel kita tidak lolos itu ya. Pertama itu saya daftarin, nunggu seminggu ya. Nah, ternyata di langkah kedua itu error ya. Di langkah kedua itu error, keterangannya perbaiki di AdSense ya, atau ubah pengaitan ya. Ya, saya bingung nih. Nah, sebelum adanya error itu, Bang Ipan nanya ke saya ya, Abang pernah nggak daftarin email Abang ini, terus data Abang di Google AdSense sebelumnya? Saya ingat-ingat, kayaknya nggak pernah Bang. Nah, akhirnya dapat error itulah 1 minggu setelah daftar itu dapat error. Akhirnya saya laporan ke Bang Ipan, Bang ini pernah daftar sebelumnya di Google AdSense ya. Nah, akhirnya saya lari ke
ke YouTube ngelihat tutorial bagaimana sih cara melihat email kita jika sudah terdaftar di Google AdSense. Saya pelajari, ketemu. Nah, ternyata Gmail saya itu yang buat channel saya itu ternyata pernah saya daftarkan Google AdSense. Ya, makanya di langkah kedua itu error. Nah, akhirnya Bang Ipan nih saya suruh, udah Bang Ipan coba abang yang garap lah, karena Bang Ipan ini alhamdulillah orangnya baik dan tahu cara-caranya, langkah-langkahnya. Akhirnya saya kirim data-data saya, data diri saya, email saya yang tadi itu juga saya kirim tuh, katanya ini bisa Bang, nanti dihapus nih, coba kita hapus dulu nih katanya. Coba Google AdSense yang kemarin yang pernah abang daftar pertama itu kita hapus. Akhirnya dihapus, daftar lagi, daftar ulang nih ceritanya dengan Gmail yang sama data diri yang sama. Ya, udah dihapus tuh pembayarannya, ID-nya, ID AdSense-nya 2 hari, 3 hari kok nggak ada pemberitahuan ini. Sebenarnya dari Bang Ipan juga itu sebenarnya eksperimen juga bahwa bagaimana sih apakah bisa ini kalau data diri saya dihapus di Google AdSense sebelumnya, terus daftar lagi dengan pakai data diri saya. Nah, nunggu sekitar seminggu, dapat lagi di langkah kedua keterangan error. Ya, selama seminggu itu saya stres sebenarnya, stres banget saya Bang. Setiap bangun tidur itu, ya kok belum ada sih, masih proses langkah kedua nih. Hari demi hari sampai 7 hari itu saya liatin ya. Nah, 7 harinya kalau nggak salah itu di sore hari. Akhirnya Bang Ipang memutuskan, oh ini nggak bisa Bang, ternyata ini harus pakai data diri orang lain, terus email lain untuk langkah kedua ini, ya. Nah, akhirnya Google AdSense Gmail yang pertama didaftarkan, yang tadi kedua itu, pendaftaran kedua, itu dihapus total. Daftar yang ketiga, akhirnya saya daftar pakai data diri istri saya, ya, data diri istri saya. Terus ada email cadangan saya yang tidak pernah saya gunakan, ya, yang tidak pernah saya gunakan di kayak pembayaran atau Google AdSense, nggak pernah. Nah, akhirnya didaftarin tuh Bang Ipan, didaftarkan dengan data diri istri saya, email yang beda di langkah kedua itu kalau nggak salah daftarnya itu malam. Berhasil di langkah kedua, alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah banget tuh Bang, alhamdulillah banget, di langkah kedua berhasil itu. Nah, terus lanjut ke langkah ketiga nih, langkah ketiga peninjauan dari YouTube. Nah, itu butuh sekitar 1 hari, ya, 1 hari mendaftarkan lagi, menunggu peninjauan itu. Nah, tadi hari Kamis tanggal 16 pukul 4.04.05 saya bangun, saya lihat HP saya. Yang pertama kali itu yang lihat HP karena kepo, ya. Kenapa sih? Apa ada masalah lagi nih peninjauan? Jangan sampai masalah lagi nih. Karena video saya nggak ada pelanggaran klaim hak cipta juga udah saya hapus semua. Deskripsi saya hapus, klaim hak cipta. Pokoknya nggak ada pelanggaran. Semua video saya itu video ori semua. YouTube Studio saya cek, keluar tuh, selamat Anda sukses menjadi salah satu partner YouTube. Alhamdulillah, yaitu langsung saya kirim ke komunitas saya, alhamdulillah ini gini. Ya,
Ya senang banget, senang banget, alhamdulillah, channel saya diterima menjadi partner YouTube, ya. Ya, tinggal kedepannya kita ngolah lagi ya. Jadi, pengalaman saat mendaftar itu, eee, ada pelajaran yang, saya ambil. Jadi, buat teman-teman yang belum monet, yang lagi berjuang untuk memenuhi target, coba dicek satu persatu emailnya ya. Salah satu emailnya coba dicek apakah email yang dikaitkan di channel kita itu, apakah eh, sudah terdaftar di Google AdSense apa belum. Itu bisa dicek kok. Eh, Masuk ke Google Chrome, terus di situ ada eh, kelola akun ya, terus informasi data diri. Scroll ke bawah ya, itu ada di situ. Kalau dia terdaftar di Google AdSense Gmail kita, itu akan muncul logonya Google AdSense ya kalau udah terdaftar ya. Jadi di saat saya daftar dengan pakai data diri saya, karena saya udah pernah daftar sebelumnya, itu saya tidak bisa mendaftarkan lagi ternyata ya. Pokoknya saya ini, data diri saya ini udah nggak bisa dipakai di YouTube ya. Ya nggak tahu nanti kedepannya ya, intinya nggak bisa dipakai lagi di YouTube. Terus yang kita kaitkan tadi di Google AdSense itu saat mendaftar langkah kedua itu dihapus, terus pakai data diri keluarga atau kerabat atau teman. Insya Allah berhasil ya, insya Allah berhasil. Jadi kalau udah emailnya udah pernah terdaftar, itu akan ditolak sama YouTube ya, karena YouTube itu pengen Google AdSense itu terdaftar melalui YouTube ya, bukan kita mendaftar di Google AdSense. Itu kesalahan saya. Akhirnya itu email saya hapus di channel saya itu, nggak saya kaitkan. Nah, terus saya pakai email baru dengan data diri baru, yaitu data diri istri saya. Alhamdulillah pendaftaran yang ketiga di Google AdSense itu, langkah kedua, berhasil disetujui lah dari YouTube. Alhamdulillah sekarang udah proses ya kedepannya ya, udah monet, tinggal kita bagaimana kita mengelola kedepannya nih ya. Insya Allah dengan penuh semangat ya, pasti semangat karena jika udah monet itu kita akan bertambah semangat ya. Jadi teman-teman usahakan jangan sampai ada pelanggaran ya. Terus usahakan video teman-teman itu video ori ya. Terus jangan sampai ada kata-kata kasar ya yang menyinggung suatu pihak. Kalau memang channel kita itu bukan untuk anak-anak, usahakan jika ada video di konten kita ada anak-anak, kita sensor wajahnya, kita buram-buramin. Pokoknya jangan sampai ada pelanggaran di saat kita ingin mendaftar di program partner YouTube ya. Jangan sampai itu deskripsi dihapus ya, deskripsi kita di video-video kita itu hapus semua, karena YouTube itu akan melihat dari deskripsi kita, kualitas video kita itu bahwa benar nggak nih ori, terus isi video ini apa sih, itulah itu kan dicek, karena YouTube itu pengen dari YouTube mendaftar ke AdSense ya. Jadi nanti YouTube memberikan ID AdSense kita, wah inilah buat kamu, jadi nanti tidak salah di saat pembayarannya. Jadi gitu teman-teman, pengalaman ini insya Allah bermanfaat
sangat bermanfaat buat saya pribadi. Ini akan bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Fokus terus berkreasi, jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat, jangan berhenti berusaha ya. Orang itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu. Kalau orang itu nggak bisa, ya pasti kita yang bisa ya. Itu ditanamkan di hati kita. Ya insya Allah jika ada niat terus ada tindakan kita, ya insya Allah akan dimudahkan ya. Amin amin. Mungkin itu aja sih teman-teman ya. Saya sapa kembali Bugis Baru ya, komunitas Bugis Baru. Semoga tambah kompak, sukses ya, dan selalu diberikan kesehatan ya. Terus teman-teman seperjuangan ya, para YouTuber atau YouTuber yang udah sukses dan YouTuber pemula, ya, tetap semangat ya, semangat terus. Itu aja dari saya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jika dalam tutur kata saya tadi ada menyinggung atau membuat teman-teman tersinggung, saya mohon maaf. Nah, tidak lupa saya meminta dukungan dari teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.